Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Utami Subagio, Magister Terapan Kebidanan. Saya dosen tetap di program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan. Saya merupakan lulusan Sarjana Terapan Kebidanan dari Universitas Nasional dan Magister Terapan Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bidang mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampuh, yakni mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita, dan Pengantar Komplementer. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat 2 semester 3 dengan bobot 3 SKS, yakni 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan asuhan pada ibu pasca persalinan dan menyusui. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan laktasi, kebutuhan dasar ibu pasca persalinan, evidence base dalam asuhan pasca persalinan dan laktasi, keterampilan dasar dalam asuhan pasca persalinan dan laktasi, tanda bahaya pasca persalinan dan menyusui, serta manajemen asuhan pasca persalinan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, yaitu mahasiswa mampu mengetahui tentang fisiologi pada masa nifas, mahasiswa mampu mengetahui tentang fisiologi laktasi, dan mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu pasca persalinan dan ibu menyusui. Pada proses pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, proses pembelajarannya saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam aspek delivery, saya menggunakan buku ajar dan dukungan jurnal sebagai bahan bacaan sumber belajar, yakni diantaranya Breastfeeding a Guide for Medical Profession, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, dan Midwifery Esensial Postnatal. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam setiap pertemuan pada mata kuliah ini menggunakan metode SCL, yakni Student Center Learning, di mana proses pembelajarannya mengedepankan partisipasi aktif dari mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu studi kasus, yakni mahasiswa mengasah pengetahuan dan memecahkan permasalahan. Selanjutnya ada small group discussion, yakni pembelajaran diskusi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya ada role play, yakni menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi. Selanjutnya ada cooperative learning, yakni memberikan tugas kepada salah satu mahasiswa untuk dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Selanjutnya yang terakhir ada simulasi atau demonstrasi. Pertemuan yang isinya terdapat praktik seperti contoh praktik love lactation massage, di mana saya akan mendemonstrasikan serta menjelaskan tahapannya. Kemudian setelah itu mahasiswa akan bergantian satu persatu mencoba prasat tersebut. Sebelum pertemuan perkuliahan berlangsung, saya akan mengupload terlebih dahulu bahan materi saya di LMS yang nantinya mahasiswa akan dengan mudah mendownload materi. Lalu melakukan absensi di Siakad Universitas Paletehan. Selanjutnya, interaction. Pada aspek interaksi, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa agar terjadinya proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Secara prinsip, interaksi dengan mahasiswa berbasis student center learning, yakni mengedepankan partisipasi aktif dari mahasiswa dalam proses pembelajaran. Teknik interaksi yang saya gunakan yakni interaktif, di mana saya memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan untuk melatih mahasiswa berpikir dan mengungkapkan pendapatnya. Dan aspek yang terakhir adalah assessment,
Dalam aspek penilaian atau asesmen, bagaimana saya melakukan penilaian secara objektif kepada mahasiswa sesuai dengan performan mahasiswa. Pada saat awal perkuliahan, saya menyampaikan mengenai poin apa saja yang dijadikan penilaian, yakni kehadiran, tugas, kuis, UTS, UAS, dan ujian praktik. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses belajar mengajar pada mata kuliah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sudah hadir semua? Sudah sehat ya? Alhamdulillah ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, agar perkuliahannya berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang diharapkan, marilah kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu, dipersilahkan. Oke, selesai. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai mata kuliah asuhan pasca persalinan dan menyusui ya, dengan pokok bahasan adalah masalah menyusui. Nah, masalah menyusui. Oke, bahasannya adalah ada masalah menyusui pada bayi, ada juga masalah menyusui pada ibu ya. Berikut ada buku referensinya ya yang bisa adik-adik gunakan untuk belajar lebih dalam lagi ya. Nah, untuk masalah pada bayi, ada yang tahu nggak kira-kira apa aja sih masalah menyusu pada bayi itu? Contohnya apa saja gitu? Ada yang bisa menyebutkan kiranya kendala dalam proses menyusui karena bayi itu apa gitu yang disebabkan? Misalnya bayinya apa? Tidak mau ya, tidak oke. Itu juga menjadi malas menyusui, itu juga menjadi salah satu masalahnya ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ada beberapa masalah menyusui pada bayi. Ada yang dengan bayinya dengan bingung puting. Nah, penyebabnya apa sih adik-adik bingung puting itu? Karena bayinya dia suka bergantian dengan minum di botol, di dot. Jadi bukan hanya melalui payudara saja atau on demand, tapi dia juga menyusunya melalui botol. Sehingga kadang bayinya bingung puting ibunya kan. Nah, tandanya apa? Tandanya bayi menolak menyusu dari ibu karena sudah enak dengan dari dot saja. Kan kalau dari dot kan dia udah langsung keluar ya, tidak perlu ada ekstra menghisap seperti itu. Nah, isapan bayi terputus-putus dan sebentar-bentar, jadi dia bentar gitu, dilepas lagi. Nah, terus bayi menghisap putingnya sama seperti dot tadi, jadi dia tidak menghisap, jadi cuman kayak menerima aja gitu, sehingga kan asinya udah langsung keluar. Nah, pencegahannya apa? Kita berikan ASI dengan gelas loki, pipet, cup feeder, sendok, atau spet. Nah, ini contoh-contohnya ya adik-adik. Jadi kalau gelas loki yang ini ada cup feeder, bisa sendok, bisa juga dengan spet. Jadi jangan gunakan dot ya. Oke. Selanjutnya ada juga masalah yang bayi sering menangis. Padahal menangis itu menjadi salah satu cara komunikasi bayi kan? Betul kan? Kalau misalkan dia mau minum ya nangis, dia pipis juga nangis. Karena penyebabnya ya tadi lapar, haus, basah, kotor, bosan ya itu cara komunikasi bayi dengan menangis gitu. Nah, jadi kalau misalkan akhirnya dia kelelahan karena terlalu banyak menangis, jadinya kan menghisapnya kurang dan pada saat ibunya jadinya kan kesal gitu sehingga pada proses laktasinya terganggu karena ibunya sudah kesal ya karena bayinya menangis terus. Nah, selanjutnya ada bayi kembar. Nah, kalau yang pas bayi kembar pernah nggak adik-adik ngeliat gitu kalau misalkan yang menyusui pada bayi kembar? Ada yang udah pernah lihat? Nah, oke. Ada barengan, nah ya. Nah, masalahnya apa? Kadang menyangka asinya tidak cukup, Bu. Kan asinya cuma buat satu bayi. Ini bayinya ada 2. Kayaknya nggak bisa deh. Karena padahal produksi ASI itu kalau kita tahu ya, dilihatnya dari apa? Hormon apa? Prolaktin, betul ya. Jadi prolaktin dia yang berperan dalam produksi ASI. Jadi sama kayak pabrik adik-adik. Dia kalau misalkan kosong ya akan diisi gitu. Jadi kalau misalkan sering dikosongin maka
akan diisi. Tapi kalau misalkan nggak dikosong-kosongin, ya dia nggak bakalan terisi. Nah, dan ASI-nya juga pada bayi kembar tuh cukup. Jadi memang sudah sesuai dengan porsinya gitu. Bukan berarti tidak cukup Bu karena cuma 1 porsi ya, bukan seperti itu. Nah, bisa tadi ya sudah disampaikan oleh Fitri, menyusu bergantian atau bersama-sama. Iya, nanti kita lihat gambarnya ya, posisinya tuh gimana Bu kalau bayi kembar ya. Nah, terus bila bersama juga berbeda posisi menyusui, setiap bayi disusukan pada payudara yang bergantian. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini bisa dengan posisi cradle ya, jadi kepala menghadap payudara langsung, nah atau juga dengan football position. Jadi kepala bayinya yang dipegang sama seperti megang bola gitu ya, football position ini ya. Jadi tidak ada masalah ya Bu, kan bayinya kembar, gimana prosesnya gitu kan, gimana posisinya. Nah, jadi bisa dicoba dengan 2 posisi ini. Oke, selanjutnya ada lagi masalah menyusui pada bayi. Nah, ini dia bayinya sumbing. Nah, bayinya kalau sumbing ini kan ada yang labioskisis, ada yang labiopalatoskisis. Nah, kalau misalkan labioskisis tuh adik-adik berarti dia hanya pada bibirnya saja. Nah, hanya pada bibirnya saja itu bisa nggak Bu? Masih tetap dapat menyusui, tapi posisinya setengah duduk. Nah, seperti ini ya adik-adik, kita lihat posisikan bayinya gitu kan, seperti ini setengah duduk. Kalau terus sambil jangan lupa dipegang yang celahnya. Nah, dipegang celahnya gitu kan, dan jangan lupa juga ibunya memegang payudara. Jadi benar-benar supaya masuk gitu, seperti itu ya. Jadi tidak disarankan untuk posisi yang tiduran ya. Jadi posisi setengah duduk seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan dia bayinya palatoskisis, labiopalatoskisis, apa itu labiopalatoskisis adik-adik? Nah, dia sampai celah ya, sampai dinding ini. Nah, dia itu tidak bisa menyusui secara langsung, jadi bisa menggunakan alat bantu, yaitu pipet atau sendok ya, seperti itu. Nah, ini ya gambar-gambarnya ada yang labioskisis dan labiopalatoskisis. Nah, selanjutnya tadi kan udah pada bayi ya. Nah, sekarang ada masalah menyusui pada ibu. Nah, biasanya pada ibu tuh apa? Kurangnya informasi. Payudaranya kecil, Bu, berarti kurang produksi ASI. Padahal ukuran payudara tidak menentukan produksi ASI. Nah, kalau misalkan adik-adik lihat ya, gambar payudara kan seperti ini ya, kalau misalkan dibuka dalemannya gitu ya. Nah, di sini areola, di sini puting. Nah, terus di sini kan ada gelembung-gelembungnya. Nah, di sini ada kelenjar-kelenjar yang untuk produksi ASI. Jadi, kelenjar-kelenjar ini adalah kelenjar lemaknya. Yang menentukan dia payudaranya besar atau kecil ya ini tadi, kelenjar lemaknya. Sedangkan produksi ASI dari kelenjar ini. Jadi tidak ada kaitannya. Nah, ya. Terusnya juga, jadi tadi apa Dede yang hormon yang berperannya? Prolaktin. Jadi prolaktin itu berperan dalam produksi ASI. Kalau satu lagi hormon apa? Nah, kalau oksitosin itu dia yang hormon sebagai mengeluarkan, menyalurkan gitu. Jadi ibaratnya tadi produksinya di prolaktin, terus dia yang mendistribusikan. Nah, itu yang dinamakan dengan yang fungsinya hormon oksitosin. Nah, terus juga ada dari menyangka susu formula sebaik ASI. Padahal kandungan ASI sudah lengkap. Apa saja kandungan ASI? Iya. Iya. Oke, jadi memang sudah lengkap ya kandungan ASI gitu dibandingkan dengan kandungan susu formula. Nah, terus ada juga informasi yang menyebutkan bahwa ASI menyebabkan diare. Nah, pernah dengar nggak Dede? Jadi kalau bayi baru lahir, Bu kok buang airnya gitu ya, buang air besarnya kok cair kayak mencret gitu ya. Nah, itu karena menyusu. Nah, karena dia pakai ASI. Nah, padahal memang seperti itu. Kalau misalkan bayi yang dia baru lahir, dia memang buang air besarnya agak encer karena dalam ASI itu adik-adik ya ada kolostrum. Nah, kolostrum itu dia bersifat laksans, jadi zat pencahar. Jadi makanya pada bayi yang ASI dia buang air besarnya lebih lancar gitu. Jadi jarang terjadi sembelit. Nah, jadi bukan karena ASI menyebabkan diare ya. Nah, selanjutnya bila ASI belum keluar perlu diberikan susu. Jadi bayi mendapat ASI kurang kenyang. Jadi katanya kalau misalkan ASINya belum keluar, Bu, jadi kasih aja susu formula. Padahal kita tahu bahwa
dalam pada saat bayi sudah beberapa hari setelah dilahirkan ya, dia masih ada kandungan cadangan makanannya gitu kan. Terus juga dia lambungnya sekecil ya, jadi kelereng, jadi masih bisa, tidak perlu diberikan susu formula. Nah, ibu bekerja perlu melatih bayi minum dari botol. Jadi perlu juga kita tidak seperti itu kan. Jadi banyak cara-cara yang sudah tadi kita sebutkan ya, bagaimana untuk memberikan ASI tanpa menggunakan botol. Jadi ini kadang yang informasi-informasi yang beredar di masyarakat yang belum tentu kebenarannya ya. Selanjutnya ada puting susu terbenam. Ingat, bayi tidak menghisap dari puting, tapi dari mana Dedek? Dari areola ya. Jadi mencakup seluruh areolanya ya. Lalu pada saat yang puting susunya terbenam, kita bisa lakukan sedikit penekanan pada areola mamai dengan jari sehingga puting agak ke depan. Jadi kita bisa, kalau yang dia tenggelam, kalau ini kan menonjol ya ceritanya. Jadi kita bisa melakukan penekanan pada areola. Jadi sehingga kan dia lebih ke depan putingnya. Nah, terus kita langsung aja isapkan aja gitu. Walaupun Bu dia tenggelam, kayaknya nanti ASINya nggak keluar, enggak, tetap aja kita susukan gitu kan, on demand langsung, biarkan bayi menghisap langsung dari payudara karena hisapannya itu dia merangsang untuk puting susunya menonjol, untuk merangsang puting susunya keluar. Nah, dapat dibantu juga dengan nipple puller nih adik-adik, ini yang dimakan dengan nipple puller ya, bisa dibeli di apotek juga. Nah, itu bisa untuk dia menonjolkan puting. Nah, atau bisa juga dengan spet ini ya. Jadi spet kita lakukan pemotongan ujungnya ya, jarumnya. Nah, ini dipotong, lalu kita bisa gunakan bagian depan ini untuk melakukan penghisapan pada putingnya. Nah, kita masukkan seperti ini, lalu kita tarik ya, bisa dilakukan setiap hari guna membantu puting susunya untuk menonjol. Oke, nah ini ya adik-adik gambar puting susu yang terbenam. Nah ini selanjutnya ada juga puting lecet. Nah posisi penyebabnya karena posisi dan pelekatan yang salah dan melepaskan penghisapan pada bayinya yang salah. Ada yang bisa mencontohkan bagaimana posisi menyusui yang benar dan posisi melepaskan penghisapannya yang benar? Oke, silakan Neng ke depan. Boleh ya. Silakan. Ceritanya ibu menyusui. Nah, ini bayinya. Bagaimana tuh posisi menyusuinya? Sebenarnya untuk posisi menyusui itu ada 5 ya Bu ya. Jadi posisikan perut perut bayi itu sejajar sama, lalu bisa tangannya pelekatan bayinya itu mulut bayi itu masuk areolanya itu masuk sampai ke mulut bayi. Oke. Setelah itu bisa sambil ditekan seperti ini. Lalu cara yang kedua itu bisa dipegang kepala seperti ini, lalu menekannya pakai tangan yang ini. Selanjutnya yaitu cara melepaskannya bisa menggunakan jari kelingking. Dimasukkan ini, dibuka atau bisa dengan membuka mulut bayinya. Oke ya. Baik, terima kasih. Izin menambahkan dulu, Inggi masih tetap di sini. Jadi pastikan juga ibunya bersandar dengan nyaman kalau posisinya duduk ya. Jadi benar suruh nyaman, bersandar, dan pastikan kepalanya itu tegak, lurus, berada pada siku kita gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bokongnya disanggah oleh tangan, dan kalau misalkan kaki ibu menggantung, kita bisa sarankan untuk kasih penyanggah gitu, bisa kursi kecil gitu supaya kaki ibunya benar-benar tidak menggantung. Nah, kalau ini kan sudah pas ya, jadi tidak perlu penyangga. Oke, terima kasih Inggi. Boleh duduk kembali. Nah, penata laksanaannya bagaimana Bu kalau misalkan dia sudah puting susunya lecet? Nah, kita bisa memperbaiki tadi ya posisi menyusuinya ya, yang salah tadi sudah diberitahu oleh Inggi bagaimana posisi menyusui yang benar. Tetap mengeluarkan ASI dari payudara. Nah, yang lecetnya itu, yang lukanya gimana Bu? Ya boleh tetap dikeluarkan aja, tapi memang baiknya secara manual saja, tidak dengan menggunakan alat pompa karena akan merasa lebih sakit. Nah, jangan lupa juga kita oleskan ASI ke puting yang
lecet. Nah, kita oleskan ya, lalu juga jangan membersihkan puting dengan sabun dan alkohol. Jadi cukup dengan air mengalir saja ya. Nah, berikut ya adik-adik gambar puting lecetnya. Ini sudah terlihat ya lukanya. Nah, di sini. Ini akan hilang ya 2-3 harian lah akan hilang dengan sendirinya. Nah, selanjutnya ada masalah payudara yang bengkak. Nah, kita harus bedakan adik-adik, bengkaknya ini kenapa? Ada yang bengkaknya karena penuh, ya, karena dia isinya ASI ya. Gejalanya apa Bu? Dia berat, payudaranya berat, penuh, isinya ASI. Terus ada keras gitu, terus pada saat ditekan ASInya keluar. Nah, tapi kalau misalkan yang dia payudaranya bengkak ya, dia bengkaknya itu karena demam, gejalanya ada demam, terusnya juga mengkilat, terus pas pada saat ditekan ASInya tidak keluar. Nah, penyebabnya kenapa? Karena produksi ASI mulai banyak, yang penuh tadi, bisa karena produksi ASInya yang sudah mulai banyak gitu. Terusnya juga ASInya tidak dikeluarkan secara sempurna gitu, jadi tidak dikosongkan secara keseluruhan. Pencegahannya apa? Kita bisa dengan kompres hangat untuk mengurangi rasa sakitnya. Setelah menyusui, baru kita kompres dingin untuk meredakan si bengkaknya. Jadi prinsipnya tetap dikompres hangat dan dingin ya adik-adik. Dan juga kita bisa lakukan masas, kita lakukan pemijatan ya untuk meningkatkan refleks oksitosin. Nah, lalu tetap juga karena tadi sudah bengkak ya, yang dia penuh berisi ASI ya tetap kita harus keluarkan ASInya ya. Nah, ini berikut ya contoh pemijatannya seperti yang di buku Ibu dan Bu Seha buat ya. Kita bisa melakukan love laktasi massage ya dengan cara memijat lehernya terlebih dahulu gitu ya sampai ke arah bahu. Terusnya ada gerakan memijat di bagian depan payudara seperti ini, tengah, samping ya. Selanjutnya ada gerakan yang memijat bagian belakangnya. Nah, bahu dan punggungnya ya, effleurage massage-nya seperti itu. Nanti kita akan praktikkan secara keseluruhan di lab ya. Nah, selanjutnya ada juga masalahnya adalah mastitis. Dia sama-sama bengkak adik-adik. Nah, mastitis ini adalah peradangan pada payudara. Nah, dia bengkak karena tidak disusukan secara kuat. Nah, atau bisa juga karena penggunaan bra-nya yang terlalu ketat ya. Jadi ibu menyusui memang tidak disarankan untuk menggunakan bra yang ketat. Nah, gejalanya apa? Dia bengkak, terusnya ada nyeri juga, terus keras ya. Terus payudaranya tampak merah keseluruhan atau di tempat tertentu saja. Penanganannya payudara bisa dikompres dengan air hangat dan tetap susukan bayinya. Nah, jadi masih boleh untuk disusukan ya. Oke, selanjutnya nah ini ya adik-adik gambar mastitis ya, terlihat bengkak ya kan, agak keras. Nah, selanjutnya salah satu bengkak payudara lagi ada yang namanya radang atau abses. Nah, ini penyebabnya karena dia mastitisnya tidak tertangani. Jadi kalau mastitisnya tidak tertangani dengan baik, maka bisa menjadi salah satu penyebab abses yang bisa memperberat infeksi. Jadi abses itu kan infeksi ya, adik-adik. Nah, penata laksanaannya adalah kompres dengan air hangat dan dingin secara bergantian ya. Setelah itu mulai menyusui pada payudara yang sehat. Jadi payudara yang tidak ada absesnya saja yang disusuin gitu, yang boleh dipakai untuk menyusui bayinya itu payudara yang tidak ada absesnya. Nah, yang absesnya bagaimana Bu? Tetap kita bisa untuk mengeluarkan ASInya saja ya. Jika bertambah parah maka bisa dilakukan insisi absesnya ya. Ini ya adik-adik salah satu contoh ya gambar abses payudara. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Apa lanjut dulu? Lanjut ya, oke. Nah, adik-adik jadi ini adalah kesimpulannya gitu dari bendungan, terus dari mastitis sama abses. Jadi kalau misalkan bendungan tadi biasanya keluar 3-5 hari pasca persalinan, terus tidak ada demam. Jadi dia mengeras pada keduanya dan alamiah. Tadi yang kaitannya dengan yang payudaranya penuh tadi ya. Nah, terus kalau mastitis biasa terjadi pada 3-4 minggu pasca persalinan, dia ada
demam yang membedakan dengan bendungan ASI. Dan juga ada kemerahan. Nah, biasanya hanya satu payudara. Nah, abses karena dari mastitis yang tidak diobati gitu ya, sehingga dia bisa menjadi abses. Nah, dia udah membengkak, demam, dan ada nanahnya. Itu ya, jadi perbedaan dari ketiga bengkak pada payudara ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Sally silakan. Oh, jadi maksudnya ini ibunya dia punya anak kecil gitu ya, masih menyusui, terus ibunya hamil lagi gitu ya. Nah, kira-kira boleh nggak adik-adik? Boleh. Ada yang jawab enggak? Ada juga. Siapa yang jawab enggak? Jadi boleh semua nih kebanyakan. Nah, oke, baik Sally, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Jadi pada saat ibu hamil yang memiliki anak masih disusuin gitu ya. Nah, itu kita baiknya memang konsultasi dulu kepada dokter. Nah, selagi memang tidak ada ibunya riwayat abortus atau riwayat perdarahan atau kontraksi gitu ya, masih boleh untuk disusuin gitu. Dan juga perlu diingat kalau misalkan umur anaknya gitu ya, anaknya disusuin kurang dari 12 bulan gitu. Jadi masih boleh aja diberikan susu asal tadi ya tidak ada perdarahan, tidak ada kontraksi, tidak ada riwayat abortus gitu. Nah, kalau misalkan dia sudah ibaratnya lebih dari 12 bulan, sudah berarti kan dia sudah makan ya kan. Dari 6 bulan lebih pun sudah makan. Nah, itu baiknya dioptimalkan dengan makanan aja gitu. Jadi tidak terlalu diprioritaskan untuk diberikan ASI gitu. Dan juga perlu diketahui juga pada saat ibu mulai trimester 2 nanti ASI-nya tuh sudah mulai berkurang produksinya karena kan ada pengaruh hormonnya ya adik-adik. Jadi pada saat dia sudah kurang dari lebih dari 8 bulan gitu ya, lebih dari trimester 2. Nah, si ibu sudah produksi ASI-nya sudah menurun. Nah, itu juga harus disampaikan kepada ibunya gitu ya. Jadi tetap perlu konsultasi kepada dokter atau bidan gitu dan pastikan tidak ada riwayat tadi perdarahan, kontraksi, abortus ya, dan juga pastikan memang anaknya kurang dari 12 bulan gitu. Seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi